Dunia mengenalnya sebagai pria yang sangat tidak berguna. Bahkan di mata para hunter tingkat tinggi, dia hanyalah manusia biasa yang tidak punya potensi. Namun tanpa mereka sadari, di balik status yang lemah tersebut, ia sebenarnya adalah pria paling beruntung di dunia. Mengapa? Karena ketika mereka buta dengan potensinya, ada beberapa gadis cantik yang justru melihat potensi besar tertidur di dalam dirinya. 明日、そうね。Kurs adalah pria beban tidak berguna yang sering mendapat perlakuan buruk dari skuad partinya, di mana karena tidak bisa bertarung sebagai hunter yang baik, Kurs hanya ditugaskan sebagai support biasa yang bekerja untuk membawa item support kepada skuad hunternya tersebut. Sayangnya, dikarenakan Kurs kurang berkontribusi dalam pertarungan, pria bernama Nova segera menendang Kurs dari skuad bernama Dragon Fang tersebut. Setelah dipecat dari pekerjaannya, Kurs segera berangkat di kota utama untuk mencari pekerjaan sementara waktu. Singkatnya, ketika sampai pada serikat pekerja, Kurs segera disambut oleh gadis cantik bernama Sheila yang akan memberikan Kurs beberapa interview kerja. Dimulai dengan bertanya tentang skill yang Kurs miliki dan beberapa pengalaman yang telah Kurs hadapi selama ini. Sayangnya, dikarenakan Kurs adalah petarung dengan level yang sangat rendah, Kurs hanya mendapatkan pekerjaan biasa sebagai tukang pada proyek pemerintah. Kemudian, Selah menyuruh Kurs mengangkat sebuah karung sihir untuk melihat seberapa besar potensi yang Kurs miliki. Dan meskipun sangat kesulitan mengangkat karung tersebut, Selah akan tetap memberikan pekerjaan itu karena Kurs sangat membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Lalu pada siang hari, Kors diberikan tugas pertama untuk mendirikan dinding besar dalam waktu beberapa minggu. Akan tetapi, ketika pria itu kembali untuk melihat Kors di siang hari, dia pun menjadi sangat terkejut karena Kors telah mengerjakan sepertiga dinding dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan karena hal itu, para pekerja lain pun menjadi sangat kesal karena pekerjaan mereka terasa seperti telah digantikan. Akhirnya, Mandor pun terpaksa memberikan Kurs gaji terakhir dan menyuruh Kurs untuk mencari pekerjaan lain saja. Karena jika Kurs masih bekerja di sana, kemungkinan besar para pekerja lainnya akan terancam dengan keberadaan Kurs di sana. Lalu pada siang hari, Kurs segera melaporkan hal itu kepada Sheila jika dia telah dipecat dari pekerjaan tersebut. Tapi ketika Kurs sedang frustasi dengan pekerjaannya, datanglah seorang gadis bernama Yuri yang nampaknya sedang mencari teman untuk bekerja. Melihat kesempatan yang sangat besar, Kurs segera menghampiri gadis tersebut dan menawarkan diri untuk bekerja sama. Dan meskipun Kurs terlihat seperti orang yang sangat lemah, Yuri yang sedang membutuhkan bantuan terpaksa menerima Kurs untuk membantu pekerjaannya. Jadi pada kontrak tersebut, Kurs akan membantu Yuri untuk mencari 1000 kristal dalam waktu 3 minggu. Ketika melihat Kurs yang sangat bersemangat, Sheila yang merasa termotivasi memutuskan untuk kembali mengerjakan beberapa pekerjaannya. Akan tetapi, ketika Sheila pengen membereskan karung sihir di lantai, Sheila pun menjadi sangat terkejut karena karung sihir itu terasa sangat ringan. Melihat Sheila yang terkejut, rekannya pun menjelaskan kepada Sheila jika karung tersebut adalah karung untuk melihat potensi manusia, di mana jika orang yang mengangkat karung itu terasa berat, artinya orang itu punya potensi yang sangat amazing. Ketika mendengar hal itu, Sheila pun kembali teringat dengan Kurs yang kelihatan sulit untuk mengangkat karung sihir. Sementara di tempat lain, Yuri segera mengajak Kurs pada perkemahan kecil, tempat di mana Yuri bekerja setiap hari. Dan karena mereka akan bekerja sebagai penambang kristal yang langka, Yuri pun segera menyuruh Kurs untuk beristirahat agar mereka bisa bekerja dengan maksimal pada keesokan hari. Namun sialnya, pada malam hari, Kurs malah menjadi insomnia karena ada gadis cantik yang sedang tertidur di sampingnya. Dan karena hal itu, Kurs harus segera pergi mencari tempat tidur yang lain agar pedang Excaliburnya tidak lepas kendali di malam itu. Hingga di keesokan pagi, Yuri segera mengajak Kurs di tanah yang luas untuk mencari setiap batu kristal yang ada di sana. Tapi siapa sangka, hanya dengan menggunakan insting biasa, Kurs berhasil menemukan beberapa kristal langka dengan harga jual yang sangat tinggi. Bukan cuma itu, Kurs juga dapat mengubahnya menjadi batu sihir agar bisa dijual dengan harga yang sangat fantastis. Lalu tanpa basa-basi, Yuri segera pergi menghampiri penyihir bernama Miko untuk menjual batu sihir yang telah Kurs ciptakan. Akan tetapi, ketika melihat batu sihir itu, Miko pun menjadi sangat terkejut karena kristal yang diubah menjadi batu sihir merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. 名誉伯爵相当の地位を持つ。
Dan karena batu sihir terjual dengan harga yang sangat tinggi, Yuri segera menghampiri serikat pekerja untuk menyerahkan sebagian hasilnya ke tabungan kurs. Bahkan pada keesokan hari, ketika Yuri pengen bertemu dengan Kurs, Yuri pun menjadi sangat terkejut karena Kurs telah mengubah kemah Yuri menjadi markas yang semakin luas. Kemudian, scene akan berpindah kepada skuad Dragonfang yang nampaknya akan segera hancur, di mana setelah kehilangan support untuk membawa item sihir, mereka pun mulai semakin kesulitan untuk menghadapi setiap misi yang diberikan. Lalu kembali pada Yuri dan Kurs, di mana karena Kurs punya potensi yang sangat besar, Yuri segera memberikan saran yang bijak kepada Kurs agar Kurs bisa mencari pekerjaan yang lebih besar di kerajaan utama. Apalagi beberapa hari yang lalu, teman Yuri yang bernama Miko pernah menjadi penasaran dengan siapa Kurs sebenarnya. Tapi Kurs malah menolak hal tersebut karena masa kontraknya bersama Yuri masih belum berakhir.あ、Oleh sebab itu, Yuri segera mengajak Kurs kembali bekerja agar masa kontrak mereka dapat segera berakhir. Hingga setelah mencari sampai sore, Yuri pun menjadi sangat bahagia karena dia telah berhasil menemukan kristal yang sangat langka. Namun ketika Yuri pengen melihat kondisi Kurs pada sore itu, Yuri pun menjadi sangat terkejut lantaran Kurs telah menggali dengan sangat cepat seperti mode kreatif pada game Minecraft. Dia juga bahkan menciptakan terowongan yang sangat panjang agar bisa mining lebih banyak batu kristal di sana. 埋めんでいい。 Dan akhirnya, setelah menambang 1000 batu kristal, kontrak di antara Kurs dan Yuri akan segera terhenti karena mereka telah berhasil mencapai target dari pekerjaan tersebut. Tapi saat Kurs sedang mencari pekerjaan yang baru di kota, Kurs nggak sengaja bertemu dengan Banda yang nampaknya telah berhenti dari skuad Dragonfang. Lalu ketika melihat Kurs yang sedang mencari pekerjaan, Banda segera memberikan saran kepada Kurs untuk datang ke rumah bangsawan bernama Lia yang kini sedang mencari pekerja. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi, Kurs segera datang ke rumah bangsawan itu untuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumah di sana. Dan ketika melihat kondisi rumah yang sangat berantakan, Kurs segera menggunakan teknik pembersihan tingkat tinggi yang dapat membersihkan setiap ruangan dengan sangat efisien. Namun ketika Kurs akan membersihkan beberapa ruangan lainnya, Kurs malah nggak sengaja masuk di kamar gadis cantik bernama Lisa. Di saat yang sama, Kurs juga nggak sengaja melihat Lisa yang nampaknya sedang terkena santet dari sekte aneh. Dan karena merasa kasihan kepada gadis itu, Kurs segera pergi membuatkan soto herbal, ya siapa tahu bisa meredakan rasa sakit dari kutukan tersebut. Lalu tak lama kemudian, datanglah bangsawan bernama Lia yang datang untuk melihat pekerjaan Kurs di rumahnya. Dan karena Kurs telah menuntaskan beberapa pekerjaan, Lia segera memberikan gaji kepada Kurs di hari itu. Setelah itu dia segera menyuruh Kurs untuk pergi karena Lia pengen menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Kemudian, Lia segera mengantarkan sup tersebut kepada Lisa untuk meredakan penyakit Lisa yang semakin parah. Akan tetapi, ketika Lisa memakan soto herbal tersebut, な、 siapa sangka soto herbal yang Kurs buatkan tersebut ternyata bisa menghilangkan santet dan kutukan Lisa selama ini. Karena hal itu, Lia dan Lisa segera pergi ke tempat Miko untuk mengatakan kabar tersebut kepada Miko. Dan saat melihat Lisa yang datang, Miko pun menjadi sangat terkejut ketika melihat penerus kerajaan yang telah dikabarkan sakit sedang berdiri di hadapan mereka. Kemudian Lia pun mengatakan bahwa Lisa sebenarnya bukan terkena penyakit, tetapi kutukan yang berasal dari pejabat nakal di kerajaan mereka. Lia juga menjelaskan kepada Miko tentang orang yang telah menyembuhkan Lisa dari kutukan itu. Dan ketika mendengarkan nama Kurs, Miko dan Yuri pun menjadi sangat terkejut karena Kurs bisa menghilangkan kutukan tersebut. Kemudian Lia segera mengajak Miko dan Yuri untuk membantu mereka dalam misi yang sangat penting, di mana pada misi tersebut mereka akan segera mencari pejabat nakal yang telah menebarkan kutukan itu kepada Lisa. Jadi hal pertama yang akan mereka lakukan adalah membangun markas yang jauh dari kerajaan untuk melakukan riset kepada kutukan Lisa. Diharapkan dengan mengadakan riset tersebut, mereka dapat mencari tahu kebenaran dan menangkap pelaku di balik kutukan Lisa. Lia juga meminta bantuan kepada Yuri agar Yuri dapat mengajak Kurs untuk membantu mereka pada misi tersebut. Sementara di lain tempat, ketika Kurs sedang makan siang di bar terdekat, Kurs nggak sengaja melihat squad hunter bernama Albista yang nampaknya sedang mencari support untuk misi mereka.
Melihat kesempatan itu, Kurs segera menawarkan dirinya kepada mereka untuk menjadi support pada misi tersebut. Lalu agar menghilangkan keraguan dari wajah mereka, Kurs segera memperlihatkan kekuatannya yang dapat mengangkat beban dengan sangat mudah. Setelah diterima pada misi tersebut, tanpa basa-basi, Kurs segera berangkat bersama dengan teman-teman barunya untuk mengalahkan beberapa monster di Dungeon Goblin. Dan sebelum mengalahkan beberapa goblin di sana, pria bernama Khan segera mengajak Kurs untuk saling berkenalan agar mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. Hingga setelah berjalan cukup lama, mereka pun berhasil sampai pada Dungeon Goblin yang sekilas terlihat sama dengan terowongan Wush Mulyono. Di sana, mereka menemukan beberapa terowongan besar serta beberapa pintu rahasia yang tersembunyi. Dan tak butuh waktu lama, datanglah seekor goblin yang segera menyerang dengan kecepatan tinggi. Tapi setelah Danzo menyerang goblin tersebut, melihat para goblin yang semakin banyak, Kans menyuruh Sina dan Kurs untuk segera bersembunyi pada pintu rahasia, sementara dia dan Danzo akan segera menghadapi beberapa etanol 30%. Akan tetapi, di saat Sina mengira jika pintu rahasia merupakan tempat yang aman, dari dalam kegelapan yang hening, muncullah beberapa naga berzirah tebal yang sedang siap untuk menerkam mereka berdua. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat Lisa dan Yuri yang kembali ke rumah Lia untuk mencari keberadaan Kurs yang pernah bekerja di sana. Tapi ketika melihat mereka berdua yang datang, seorang pelayan Lia pun mengatakan jika Kurs telah pergi beberapa jam yang lalu untuk mengerjakan misi yang sangat penting di runtuhan Dungeon Goblin. Ketika mendengar hal tersebut, Yuri pun menjadi sangat panik karena dungeon itu merupakan dungeon yang sangat mengerikan karena dihuni oleh beberapa goblin yang sangat kuat. Oleh sebab itu, Yuri segera mengajak Lisa untuk pergi agar mereka bisa menyelamatkan Kurs yang mungkin sedang terjebak di sana. Lalu kembali pada Kurs dan Sina, di mana bukannya merasa takut dengan situasi tersebut, Kurs justru menyuruh Sina untuk santai karena Kurs akan mengalahkan naga tersebut dengan sangat mudah. Dan siapa sangka, hanya dengan menggunakan belati yang kecil, Kurs dapat mengalahkan naga itu seperti menghancurkan monster pada mode kreatif. Di saat yang sama, datanglah Lisa dan Yuri yang datang untuk menolong Kurs dan teman-temannya. Dan ternyata, alasan Kurs bisa mengalahkan naga-naga tersebut adalah karena Kurs hanya menganggap mereka sebagai rongsokan besi yang mungkin bisa ditambang. Setelah itu, Lisa menawarkan pekerjaan yang baru kepada Kurs untuk membangun markas bernama Atelier Meister agar mereka bisa mengerjakan riset untuk membongkar dalang di balik santet Lisa tersebut. Lisa juga akan mengajak Kans dan teman-temannya untuk menjadi bodyguard di markas mereka nanti. Mendengar hal itu, Kans segera menerima pekerjaan tersebut daripada harus bekerja lagi menjadi pemburu monster di Dungeon Goblin. Singkatnya, pada siang hari, Lisa segera mengajak mereka di tanah seluas 1 hektar untuk membangun markas Atelier Meister tersebut. Untungnya, Lisa adalah pejabat dan bangsawan yang luar biasa karena dia tidak menanam sawit menggunakan tanah tersebut. Akhirnya, pada siang hari, Kurs mulai mengerjakan pekerjaan tersebut untuk membangun markas penelitian Lisa yang luar biasa. Lalu pada saat yang sama, Sina kembali membahas kejadian tadi ketika Kurs mengalahkan naga besi dengan sangat mudah. Dan alasan Sina masih menjadi sangat terkejut karena seperti yang diketahui, jika selama ini Kurs hanyalah pekerja biasa dan sangat payah dalam hal bertarung. Ketika mendengarkan hal itu, Yuri pun menjelaskan kepada mereka jika Kurs sebenarnya memiliki potensi yang sangat kuat jika digunakan dalam hal bertarung. Sayangnya, dikarenakan Kurs tidak menyadari potensi tersebut, Kurs pun hanya bisa menjadi pekerja biasa tanpa mengetahui potensi yang berada pada tubuhnya. Namun ketika Sina akan mengajak Kurs untuk makan siang, Sina pun menjadi sangat terkejut karena Kurs bisa mengerjakan pondasi markas mereka dalam waktu beberapa menit saja. Sementara di lain tempat, Danzo segera kembali bertemu dengan Banda yang ternyata merupakan teman lamanya. Dan pada pertemuan itu, Banda segera mengatakan informasi penting kepada Danzo tentang orang yang telah menjebak mereka pada Dungeon Goblin. Setelah menerima informasi tersebut, Danzo segera pergi menemui pria bernama Hasan yang telah memberikan informasi yang salah dan menyuruh mereka masuk ke dalam dungeon tersebut. What the
Lalu tanpa basa-basi, Danzo segera memberinya pelajaran dan memberikan peringatan kepada pria tersebut. Akan tetapi, ketika dia kembali pada siang hari, Danzo pun menjadi sangat terkejut melihat Kurus yang telah mengerjakan markas dalam waktu singkat. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat gadis bernama Marlis yang merupakan teman Kurus pada skuad Hunter yang lama. Di mana setelah tim Dragon Fang dibubarkan, Marlis pun memutuskan untuk kembali bekerja di gereja Tristan. Melihat Marlis yang pengen bekerja di sana, Tristan segera memberikan syarat kepada Marlis, di mana jika Marlis ingin bekerja di gereja tersebut, maka Marlis harus meminum jus anggur kerajaan sebagai bentuk pengabdian Marlis kepada kerajaan tersebut. Namun siapa sangka, jus yang Tristan berikan itu ternyata adalah jus Raja Iblis dengan kadar yang sangat tinggi. Kemudian, dengan menggunakan kutukan Raja Iblis, Tristan segera membangkitkan Raja Iblis agar bisa menghabisi Lisa dengan mudah. Dan ternyata, orang yang selama ini berniat buruk kepada Lisa adalah uskup kerajaan Tristan yang haus akan lahan sawit dan kekuasaan. Pada lain sisi, Miko mendapatkan kabar dari para penjaga tentang beberapa skeleton yang sedang berjalan ke markas mereka. Dan karena hal itu, Miko segera memanggil kesatria bernama Alfred untuk mengalahkan beberapa skeleton yang sedang menyerang markas mereka. Di saat yang sama, kita pun akan melihat Raja Iblis yang terlihat sangat bahagia karena dia bisa keluar dari kutukan yang telah Tristan ciptakan. Sialnya, dia juga berniat membonbon Lisa sesuai kontrak yang telah dia buat bersama dengan Tristan. Lalu kembali pada Kurus dan teman-temannya, di mana setelah membaca pergerakan dari para skeleton itu, Yuri pun menyadari jika armada skeleton ternyata berasal dari runtuhan kuno yang berada di hutan. Oleh sebab itu, Yuri segera menyuruh Kurus menjaga Lisa, sementara Yuri akan pergi membantu kesatria untuk mencari runtuhan kuno tersebut. Tentunya, Kurus pun gak bisa tinggal diam saja ketika melihat kesatria yang sedang berjuang keras di sana. Karena hal itu, Kurus segera mengajak Lisa untuk bersiap karena mereka juga akan segera berangkat di runtuhan dengan cara menggali terowongan bawah tanah. Hingga beberapa jam kemudian, Yuri dan teman-temannya berhasil sampai di runtuhan yang telah mereka cari. Dan tanpa basa-basi, mereka pun segera bertarung sekuat tenaga agar bisa mencapai inti dari runtuhan dungeon tersebut. Melihat beberapa kesatria yang datang, sang Raja Iblis yang kesal segera menghampiri mereka untuk menghentikan Yuri dan teman-temannya. Dan sialnya, meskipun telah melepaskan beberapa serangan kepada Raja Iblis itu dapat menyembuhkan tubuhnya dengan menggunakan lingkaran sihir yang berasal dari energi Marlis. の貴様らの戦い見ていたぞ。その顔だ。 Untungnya, ketika Raja Iblis akan segera menghabisi Yuri dan Alfred dari dalam tanah, kita pun akan melihat Kurus dan Lisa yang telah berhasil menemukan inti dari kekuatan Raja Iblis. Melihat Kurus yang datang, Marlis segera meminta bantuan kepada mereka agar mereka bisa melepaskannya dari lingkaran sihir yang Tristan ciptakan. Karena jika mereka berhasil menghapus lingkaran sihir tersebut, maka Raja Iblis akan kehilangan separuh kekuatannya dan akan bisa dikalahkan. これはこすって消えるようなものでは。 Benar saja, ketika Kurus menghapus lingkaran sihir tersebut, Raja Iblis pun menjadi semakin lemah serta kehilangan sebagian dari kekuatan regenerasi. Dengan begitu, Yuri dapat mengalahkan Raja Iblis dengan mudah menggunakan batu kristal yang telah Kurus ciptakan selama ini. Di saat yang sama, invasi Raja Iblis telah berakhir karena lingkaran sihir sudah berhasil dihancurkan. Bahkan dari pertempuran tersebut, mereka pun berhasil mendapatkan beberapa informasi dari Marlis jika semua ini merupakan perbuatan dari Tristan. Namun setelah insiden tersebut, Kurus dan Yuri akan kembali berangkat menuju rumah bangsawan untuk mengantar Lisa bertemu dengan bangsawan bernama Connie. Tapi ketika datang pada desa tersebut, Kurus seketika kembali teringat dengan seorang iblis yang pernah menjadi teman Kurus beberapa tahun yang lalu. Sayangnya, ketika Kurus pergi merantau untuk bekerja, Kurus tidak pernah bertemu dengan gadis itu lagi. Dan untuk mengisi waktu luang mereka, Kurus dan Yuri segera membantu pekerjaan warga desa di sana, sembari meningkatkan level mereka menjadi semakin tinggi. Hingga pada siang hari, beberapa warga segera memberikan hadiah telur naga kepada mereka sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Kurus yang luar biasa. Dan pada saat yang sama, Miko segera mengatakan berita penting kepada Lia jika ada sekte iblis yang telah membunuh Tristan dan teman-temannya.
Karena setelah mereka menggunakan kekuatan Raja Iblis, mereka pun harus melunasinya dengan harga yang sangat tinggi, yaitu dengan nyawa mereka sendiri. Tetapi, ketika mereka pengen bertemu dengan Kurs pada sore hari, mereka pun menjadi sangat terkejut melihat Kurs yang sedang bersama dengan gadis kecil. Lalu supaya salah paham tidak terjadi, Kurs segera menjelaskan kepada mereka jika gadis itu berasal dari telur naga yang warga desa berikan kepada mereka. Dan meskipun hal itu sangatlah mustahil terjadi, mereka pun gak bisa menyangkalnya jika gadis itu memang berasal dari telur naga tersebut. Akibatnya saat ini, mereka pun harus menjaga seorang gadis aneh dan memberikan nama Akuri kepada gadis tersebut. Hingga pada keesokan hari, Kurs segera menciptakan wahana bermain kepada Akuri karena Kurs akan segera pergi mengerjakan beberapa pekerjaan bersama dengan Yuri. Tapi ketika mereka sedang berangkat menuju rumah bangsawan Koni, mereka pun menjadi sangat terkejut melihat Akuri yang telah berada di dalam kereta mereka. Karena merasa penasaran, Kurs pun segera bertanya kepada Akuri tentang cara Akuri yang bisa ikut bersama dengan mereka. Dan Akuri pun menjawab jika dia telah menggunakan sihir teleportasi agar dapat ikut bersama dengan mereka. Namun di saat Yuri sedang bekerja di rumah Koni, Yuri nggak sengaja melihat seorang iblis yang nampaknya sedang mengawasi mereka. Melihat hal itu, Yuri segera menyerang iblis itu dengan kecepatan pedang yang luar biasa. Melihat sang iblis yang bisa menahan serangannya, Yuri segera menyuruh Kurs untuk kabur, sementara Yuri akan menahan serangan dari iblis itu. Akan tetapi, ketika Yuri akan melepaskan serangan terakhirnya, dari kejauhan, Kurs malah kembali setelah membawa Akuri ke tempat yang aman. Namun sialnya, karena Kurs tidak punya skill untuk bertarung dengan baik, Kurs malah menjadi beban dan justru menghilangkan konsentrasi Yuri dalam pertarungan itu. Namun ketika iblis akan melepaskan serangannya, datanglah Akuri yang segera melindungi mereka berdua. Dan anehnya, ketika melihat Akuri yang datang, iblis itu pun segera menghentikan serangannya dan kabur karena suatu alasan. Dikarenakan hal itu sangatlah aneh, Kurs segera pergi mencari gadis iblis tersebut menggunakan naga yang telah menjadi teman Akuri. Hingga setelah menemukan gadis itu kembali, Kurs segera menggunakan beberapa herbal tingkat tinggi untuk menyembuhkan setiap luka dari pertarungan tadi. Akan tetapi, ketika Kurs melihat tanduk dari gadis bernama Flare tersebut, Kurs pun menjadi kembali teringat dengan Hilda yang pernah menjadi teman lamanya. Tapi ketika mendengarkan Kurs yang mengatakan nama Hilda, Flare pun menjadi sangat terkejut sebelum akhirnya pingsan karena bius yang Kurs berikan. Saat kembali di rumah, Kurs segera bertanya kepada Miko tentang alasan Flare yang tidak menyerang Akuri. Dan Miko pun menjelaskan jika setelah menerapkan beberapa penelitian kepada Akuri, Miko pun gak sengaja menemukan beberapa fakta jika Akuri ternyata berasal dari ras monster yang hampir sama seperti Flare dan ras monster lainnya. Hingga setelah Flare kembali sadar, Kurs kembali memberikan beberapa pertanyaan kepada Flare tentang alasan Flare yang terkejut ketika mendengarkan nama Hilda. Dan dia pun menjelaskan bahwa alasan Flare menyerang penjaga Koni tersebut bertujuan untuk pergi menyelamatkan Hilda yang sedang terkurung di rumah Koni. Karena ternyata beberapa tahun yang lalu, Koni telah menangkap Hilda dan beberapa iblis lainnya untuk menciptakan serum yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Dan karena Hilda juga merupakan teman Kurs yang sangat berharga, pada siang hari, Yuri segera mengatur rencana bersama teman-temannya agar mereka bisa pergi menyelamatkan Hilda dari bangsawan Koni. Jadi pada rencana tersebut, Lisa akan mengalihkan perhatian Koni agar Kurs dan Akuri dapat menyelinap ke dalam rumah Koni. あんた辺境泊御用達の料理も全員あんたの手下なんだろ Hingga setelah berhasil masuk ke dalam rumah bangsawan Koni, Kurs segera mencari beberapa pintu di sana yang mungkin telah dijadikan sebagai penjara Hilda. Untungnya, karena Akuri bisa menggunakan skill teleportasi, アクリ元の場所へ戻って akan tetapi, ketika mereka masuk ke dalam kamar tersebut, mereka pun malah bertemu dengan wanita bernama Fami yang terlihat seperti gadis kekurangan gizi. Melihat Kurs yang terkejut, Fami pun lantas menjelaskan jika dia sedang terkena penyakit aneh sampai ngebuat Fami tidak bisa merasakan makanan apapun. Dan karena merasa kasihan kepada Fami, Akuri yang merasa kasihan segera menawarkan roti buatan Kurs kepada Fami. Ya siapa tahu Fami masih bisa menikmati roti tersebut. Dan ketika melihat mereka yang sedang mencari gadis bernama Hilda, Fami pun segera menekan pintu rahasia tempat di mana Koni menyembunyikan Hilda selama ini. Tapi di saat yang sama, Koni pun
pun gak sengaja mendengarkan suara pintu rahasia tersebut yang seketika membuat Connie berlari untuk memeriksanya. Dan siapa sangka, dengan menggunakan bantuan Fami, Kurs berhasil kembali bertemu dengan Hilda usai berpisah sejak sekian lama. Kemudian Fami pun menjelaskan jika beberapa tahun yang lalu, Fami nggak sengaja terkena sindrom penuaan yang membuat tubuhnya menua dengan sangat cepat. Karena hal itu, Connie segera menangkap beberapa iblis yang ada agar bisa menciptakan serum yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Karena seperti yang diketahui, jika para iblis merupakan makhluk yang abadi dan punya potensi kekuatan yang luar biasa. Namun ketika Connie akan menjelaskan kesalahannya kepada Lisa, Connie pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Fami yang telah sembuh dari sindrom tersebut. Dan alasan tubuh Fanny bisa kembali adalah karena Fanny telah memakan roti yang Kurs berikan tadi. Melihat hal itu, Lisa pun kembali teringat dengan beberapa minggu yang lalu ketika Kurs menyelamatkan Lisa menggunakan soto herbal yang Kurs hidangkan. Tapi di tengah kebahagiaan yang sedang terjadi, datanglah seorang pria bernama Scripter yang datang untuk menghancurkan segalanya. Kemudian Scripter pun menjelaskan bahwa alasan Fanny bisa terkena sindrom penuaan merupakan bagian dari rencana terbesarnya. Jadi pertama-tama, dia telah memberikan sindrom penuaan kepada Fami agar mental dari bangsawan Connie menjadi hancur. Karena hal itu, Connie pun terpaksa menangkap beberapa iblis termasuk Hilda untuk dijadikan sebagai serum yang bisa menyembuhkan Fami. Dengan begitu, peperangan di antara manusia dan iblis pasti akan segera terjadi lantaran Connie telah menangkap Hilda yang merupakan bangsawan dari ras iblis. Kemudian, Scripter kembali membangkitkan Raja Iblis sebelum akhirnya kabur dan meninggalkan mereka melawan Raja Iblis tersebut. 溜め込んだ魔力を削られ Namun untung saja, ketika Raja Iblis akan kembali menyerang mereka, 地獄で後悔するお前も道連れ lantaran seperti yang diketahui, jika makanan herbal yang diciptakan oleh Kurs dapat menghilangkan segala jenis kutukan. Dan setelah insiden tersebut, Hilda berhasil diselamatkan, sementara Fami telah disembuhkan dari sindrom penyakit itu. Lalu pada akhir dari cerita anime ini, kita pun akan melihat Kurs dan para gadis yang sedang mengadakan pesta untuk keberhasilan mereka.